Pak Akwet, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh kembali melanjutkan ya studi dari firman Tuhan dari kitab Wahyu. Sebelum kita mulai, mari kita sekali lagi mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk hari yang baru, kesempatan yang baru, untuk kami belajar firman-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Biarlah apa yang kami akan pelajari melalui Wahyu 12 dan 13 pada pagi hari ini boleh sungguh Tuhan pakai memperlengkapi kami untuk menjadi orang Kristen yang kuat, yang dewasa, yang berjaga-jaga, dan tetap menjaga iman dan kekudusan kami sampai Yesus datang yang kedua kali. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, baik dalam sharing materi maupun tanya jawab, biar setiap kami boleh sungguh diberkati. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai di Wahyu 12 ya. Wahyu 12 dan nanti kita akan juga masuk ke dalam Wahyu 13. Di sini kita melihat mengenai meterai, uh, dan juga sangkakala itu sementara berhenti ya, Saudara sekalian ya. Ada sedikit perubahan ya. Nanti ya kita akan lanjut dengan cawan. Tetapi di titik ini kita diperkenalkan ya dengan figur lawan Tuhan yang terutama, yaitu naga dan binatang. Kita akan baca Wahyu 12 ayat pertama sampai ketiga. Dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudara sekalian, tanda yang pertama kita lihat di langit ya. Di langit, tanda yang besar, tanda besar nih ya, yaitu wanita. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Nah, pertanyaannya, siapa wanita ini? Betul, saudara sekalian? Kalau kita lihat sebentar, istilah ada tanda besar di langit, itu adalah suatu kalimat yang penting. Karena kemudian nanti kita lihat di ayat yang ketiga, itu cuma suatu tanda lain. Jadi perempuan ini sangat istimewa. Ya. Dan ada orang berpikir seorang perempuan yang kesakitan melahirkan anaknya, oh ini pasti Maria. Ternyata kalau kita baca baik-baik itu bukan. Ya, perempuan di sini adalah gereja, umat Tuhan sepanjang masa. Karena dikatakan itu ada sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Yang mengingatkan kita kan 12 suku. Dan tentu saja 12 rasul. Ya, dan ini kan seperti mimpinya Yusuf. Ada matahari, ada bulan. Ketika Yusuf mimpi begitu kan saudara-saudaranya marah. Begitu kan? Ada matahari yaitu Yakub, ada bulan yaitu Rahel mamanya, dan ada 12. Begitu kan? Nah, 11 itu sujud kepada dia. Saudara sekalian, ini bicara mengenai Israel dan akhirnya bicara mengenai umat Tuhan, yaitu gereja. Dan bagaimana kita memahami hal ini ya? 12 bintang, 12 suku Israel. Nah, anak yang dilahirkan itu adalah Yesus Kristus. Saudara perhatikan, kenapa bukan Maria? Kenapa dikatakan umat Tuhanlah yang melahirkan, tanda kutip, Yesus Kristus? Karena Yesus dilahirkan dari keturunan umat Tuhan, yaitu Yehuda. Ya. Jadi perempuan ini adalah gereja. Itu sebabnya kalau dalam bahasa Inggris, gereja itu kata gantinya bukan him, tetapi her. Dan dalam bahasa Yunani-nya itu gendernya feminin, bukan maskulin, eklesia, gereja. Jadi kita tahu perempuan adalah lambang untuk gereja, seperti Paulus mengatakan, hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi gereja. Gereja itu perempuan, saudara sekalian ya. Jadi yang dilambangkan oleh perempuan di sini adalah gereja. Dan proses tanda kutip umat Tuhan menurunkan Mesias itu melewati kesulitan. Ya, dikatakan sakit bersalin. Sebagai bukti saja di dalam sejarah kita tahu ketika Yesus baru dilahirkan, Herodes sudah mengincar dia ya, mau membunuh dia.
Jadi kedatangan Mesias dan munculnya gereja dalam sejarah adalah sebuah tanda besar di langit yang merupakan sebuah peristiwa yang penting. Kita bisa melihat sampai sekarang orang masih memakai tanggalan Masehi. Ya, apapun dan dimanapun Masehi masih ya. Tahun ini adalah tahun 2023. Hitungnya dari mana? Dari kelahiran Yesus. Ya, kira-kira demikian. Nah, keselamatan adalah hal yang terpenting dalam sejarah manusia. Dan kita bersyukur. Ini tanda besar karena memang kalau tidak ada tanda ini tidak ada keselamatan. Juru selamat Yesus Kristus dilahirkan melalui keturunan umat Tuhan. Dia singa dari Yehuda, ya, keturunan dari Yehuda. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di situ, muncul sebuah tanda lain. Seekor naga merah padam. Nah, kita tahu naga memang adalah di Alkitab itu lambang iblis ya dan kuasa jahat. Dan jujur di banyak budaya ular, naga itu lambang iblis saudara sekalian. Mungkin saudara bertanya, tapi Pak di dalam budaya Tionghoa itu eh, kita kan banyak sekali simbol naga ya. Naga itu simbol kaisar begitu kan. Saudara sekalian, apapun itu ya, kita tahu mayoritas budaya itu melihat naga atau iblis itu sebagai, naga atau ular itu sebagai lambang iblis. Nah, dikatakan binatang ini, naga ini keluar dari dalam mana? Dari dalam laut. Nah, kenapa demikian? Karena laut adalah lambang kekacauan dan maut. Kita tahu orang kalau tenggelam ya pasti mati, begitu ya. Itu tidak akan terjadi kalau di darat, dia muncul, ya. Dan kemudian dia suka kekerasan, ya. Dia berkepala 7, bertanduk 10. Nah, kita tahu ini adalah gambaran untuk Firaun dan Nebukadnezar di Perjanjian Lama. Mereka disebut monster laut ya atau sea dragon. Jadi kita tahu bahwa yang namanya iblis itu suka kekacauan, suka kekerasan, ya. Dan suka menumpahkan darah sehingga warnanya disebut dengan merah padam yang besar. Jadi sukanya kekerasan, sukanya mematikan, kekacauan, maut, ya, dan suka meniru otoritas Tuhan. Kenapa? Dikatakan bahwa dia berkepala 7, atau itu kan meniru anak domba yang bertanduk 7, ya. Tapi kan beda begitu loh, mau tiru ya, tapi dia itu sangat berbeda. Dan bertanduk 10, ya. Dan istilah mahkota di sini itu bukan Stefanos, mahkota orang percaya ya, tapi diadem, arogansi kekuasaan. Dia merasa dirinya Tuhan. Ciri khas iblis itu memang sangat suka disembah. Waktu dia itu Lucifer kita tahu di awal dia minta disembah. Dia tidak mau mimpin malaikat lain menyembah. Dia minta disembah. Waktu dia mencoba Yesus, percobaan ketiga, dia minta Yesus sembah dia juga. Aku berikan semua kuasa. Kalau kamu sujud memberikan semua ke dunia ini dengan segala kemewahannya, kalau kamu sujud menyembah aku. Saudara, hobinya iblis itu, ciri khasnya suka disembah. Karena dia mau jadi seperti Tuhan tapi nggak bisa. Ya, dan itu sebabnya sifat dia tidak pernah berubah. Dia minta disembah, dia menipu, dia berdusta supaya orang bisa menyembah dia. Nah, inilah ya, suka kekacauan, suka maut, cinta kekerasan, suka pembunuhan dan mengambil posisi Tuhan, minta disembah. Nah, ini penting ya. Kita diingatkan akan kata-kata Yesus ya tentang kontras antara dia gembala yang baik dengan iblis. Yaitu pencuri. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Jadi perhatikan, iblis tidak ada sifat lain. Ya. Apapun janjinya, apapun yang dia berikan manis kedengaran di telinga kita, dia adalah penghancur, saudara sekalian ya. Dia mencintai kehancuran, kekerasan, dan dia hanya minta disembah, dia sangat egois, dan itu yang kita lihat kembali dalam figur ular naga, ya, merah padam di sini. Dan dikatakan di ayat yang keempat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara, ini berbicara mengenai Lucifer ketika dia memberontak melawan Tuhan, berhasil menarik sepertiga malaikat untuk mengikuti dia melawan Tuhan. Kita tidak tahu jumlah persis dan saya juga yakin sepertiga di sini bukan total harafiah, tetapi maksudnya minoritas, yang nggak sedikit ya, tetapi tetap mayoritas 2/3 pro Tuhan dan tetap malaikat yang baik ya. Tetapi sepertiga itu
mengikut Lucifer, ya, mereka adalah roh-roh jahat, malaikat jatuh, fallen angels. Itu lumayan saudara sekalian ya, sepertiga tertipu dan ikut dia. Nah, Lucifer dan kawan-kawan, iblis dan kawan-kawan ini berusaha membunuh Yesus ketika dia dilahirkan di dalam dunia. Ya, baik melalui Herodes dan orang-orang seperti itu. Dengan kata lain, memang ada konflik antara Yesus dengan iblis seperti yang Tuhan sudah katakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunan si ular, keturunan si ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Itu Tuhan sudah umumkan peperangan, dan sekarang dengan munculnya tanda ini saudara sekalian berarti peperangan konflik sudah dimulai ya. Dan istilah setan atau satan di dalam bahasa aslinya secara harafiah berarti lawan. Intinya dia tugasnya dan maunya dan senangnya melawan Tuhan. Tuhan ngomong A, dia ngomong B. Tuhan ngomong B, dia ngomong A. Entah A atau B itu benar atau salah, dia nggak peduli. Yang penting saya harus lawan Tuhan. Saya tidak suka Tuhan. Nah, saudara sekalian, itu arti kata iblis atau setan ya. Artinya adversary atau lawan. Nggak peduli benar salah, pokoknya saya harus lawan. Nah, inilah kita juga belajar ya, jangan sampai kita tanpa sadar kadang-kadang kita tidak suka sesuatu, tidak suka ini, pokoknya lawan dan tidak objektif lagi. Karena kita tahu ini mengingatkan kita, jangan sampai posisi kita seperti ini, saudara sekalian, seperti arti nama dari iblis ya. Dan yang iblis lakukan adalah berikutnya dia menyerang gereja ya. Setelah dia menarik malaikat-malaikat itu jatuh sepertiga, maka ayat yang kelima, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi, yaitu gereja ya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara sekalian, iblis gagal mengalahkan Yesus. Kenapa? Dikatakan anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Nah, ini berbicara mengenai kebangkitan dan kenaikan Yesus. Jadi misinya iblis gagal. Karena dia maunya Yesus tetap mati kan. Dia merasa sudah berhasil ketika Yesus mati salib. Ternyata tidak. Allah membawa Yesus lari ke tahtanya. Nah, itu menunjuk pada peristiwa kebangkitan kenaikan Yesus. Dan Yesus memerintah sebagai raja, mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, bagaimana dengan perempuan? Ya, sekarang karena iblis gagal membunuh Yesus, Yesus sudah bangkit bahkan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, dia mengarahkan kemarahannya kepada gereja. Ya, tetapi saudara sekalian, Tuhan melindungi umatnya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. Artinya Tuhan membawa gerejanya, umatnya ke padang gurun. Padang gurun ini adalah tempat perlindungan. Seperti saudara tahu di dalam kitab Keluaran, padang gurun itu tempat Israel bebas dari perbudakan. Nah, ini tempat yang Tuhan sediakan, gereja tetap survive di tengah murka iblis. Saudara, iblis itu marahnya lebih besar. Meskipun terbatas ya, marahnya lebih besar setelah dia gagal mengalahkan Yesus. Yang kena sasaran siapa? Gereja. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan melindungi gerejanya, melindungi kita ya pada satu masa 1260 hari atau 3,5 tahun. Dan kalau ingat, minggu lalu kita bicara itu masa apa? Masa dua saksi tetap bersaksi. Artinya gereja bersaksi sekalipun dianiaya. Tidak pernah berhenti memberitakan Injil, tidak pernah berhenti setia memegang kebenaran, tidak pernah berhenti hidup bagi Kristus. Tetap setia dan tekun ya. Tuhan tetap menjaga dan melindungi umatnya di tengah murka iblis. Dan kita tetap bersaksi, terang gereja tetap bersinar melalui Injil. Nah, ini yang kita pelajari. Karena ada pemeliharaan Tuhan, saudara sekalian, di tengah situasi yang sulit ini. Jadi iblis mengarahkan murkanya sekarang kepada gereja. Karena dia sudah gagal mengalahkan Yesus. Dan kemudian kita masuk pada tanda berikutnya, yaitu perang. Ada perang ya, sekarang pun ada konflik. Karena kita melihat ada anak itu sudah dilahirkan dari perempuan. Kita melihat ular naga sudah muncul. Maka tentunya tanda ketiga adalah tanda perang di langit, saudara sekalian ya. Ya, di ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael atau Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga.
Saudara sekalian perhatikan ya, peperangan ini bukan antara Tuhan dengan iblis. Boleh kita katakan Tuhan tidak akan lawan iblis, kenapa? Itu nggak sebanding. Lawannya iblis bukan Tuhan, saudara sekalian. Lawan iblis yang seimbang adalah, tanda kutip seimbang, adalah penghulu malaikat, pemimpin malaikat namanya Michael atau Mikael. Itulah pertandingan yang lebih seimbang. Tapi itu pun tidak seimbang, ya. Kita tahu Mikael adalah penghulu malaikat yang disebut dalam kitab Daniel sebagai pangeran kepala, begitu ya, chief prince. Mikael tugasnya apa sebagai penghulu malaikat? Ditugaskan Tuhan melindungi dan melepaskan umat Tuhan dari musuh-musuh mereka. Ini tugasnya Mikael. Kita tahu Gabriel ditugaskan mengumumkan kelahiran Yesus ya kepada Maria. Mikael diberikan tugas menjaga melindungi umat Tuhan. Luar biasa saudara sekalian ya. Tuhan punya pasukan khusus sendiri begitu kan. Dan itulah lawan yang seimbang buat iblis. Tuhan tidak perlu turun tangan dalam tanda kutip, tidak perlu sendiri begitu ya melawan, karena nggak ada perbandingan, nggak bisa dibandingkan saudara sekalian ya. Dan kita melihat daftar frustrasi iblis ini bertambah ya. Dia tidak cukup kuat melawan Mikael sampai akhirnya mereka tidak mendapat tempat di sorga, kalah sama Mikael ya. Dan dia itu ternyata dilemparkan ke bumi saudara sekalian. Jadi penguasa yang terbatas. Dan dikatakan bahkan dia itu disebut penguasa di udara begitu kan ya, dilempar dari langit, dari sorga ke bumi. Dia penguasa bumi dan udara begitu kan. Tetapi ya dia hanya bisa berkuasa atas orang-orang yang mengikuti dia. Dia nggak bisa berkuasa atas orang percaya. Dia tidak bisa berkuasa atas orang Kristen. Bahkan disalib dia pun kalah. Ya, dan dia diusir dari sorga ke bumi. Jadi dia penguasa tetapi terbatas. Tempat kekuasaannya bumi, tapi itu tempat pembuangan sebetulnya. Karena dia kan tadinya mau di sorga. Di sorga kalah dengan Michael, dibuang ke bumi, saudara sekalian. Sehingga dia adalah seorang, tanda kutip, penguasa yang frustrasi dan marah. Karena sebetulnya dia tidak punya kuasa, dia adalah pihak yang kalah, dia pihak yang diusir, dia pihak yang diasingkan, dan dia pihak yang nggak bisa apa-apa. Dan kalaupun dia berkuasa hanya atas orang-orang yang memang buta rohani. Dia tidak bisa apa-apa kepada anak-anak Tuhan. Karena Tuhan menjaga kita. Ya, dan senjata dia cuma satu, tipuan. Saudara sekalian, dan senjata ini sangat lemah, kenapa? Karena kita cukup mengalahkannya dengan kebenaran. Tipuan itu akan lenyap ketika kebenaran muncul. Orang boleh menyebarkan hoax ya, fitnah begitu kan. Tapi begitu kebenaran muncul, saudara nggak pernah dengar lagi hoax itu. Nggak eksis lagi. Nggak ada yang ingat saudara sekalian ya. Dan nggak ada yang ingat kebohongan itu. Begitu lemahnya iblis ya. Senjatanya cuma dusta. Dan itu sebabnya ketika firman diberitakan, terang Tuhan bersinar, itu lenyap semua tipuan itu. Jadi iblis adalah lawan Tuhan yang marah dan frustrasi. Tapi sayang, tidak sepadan, tidak equal. Saudara sekalian ya. Nah, kita itu sebabnya kita menolak dualisme. Oh, ada ajaran dualisme yang mengatakan Tuhan dengan iblis terus bertempur. Wah, tidak habis-habisnya. Kadang menang Tuhan, kadang menang iblis. Oh, kita nggak percaya. Saudara sekalian, Tuhan nggak perlu lawan iblis secara pribadi. Cukup malaikatnya. Dan itu pun menang. Dengan sangat-sangat ya jelas dan tuntas ya, saudara sekalian. Nah, apa yang terjadi setelah pertempuran ini? Tentu saja sorga merayakan kemenangan ya. Kita melihat dikataan ada triple kekalahan iblis, saudara sekalian, kalau kita baca di ayat 10 sampai 12. Yang pertama, dia dilemparkan ke bumi. Ya, itu pada waktu penciptaan, kita ingat ya. Setelah semua diciptakan, iblis memberontak begitu kan. Lucifer, pemimpin para malaikat itu, kepala para malaikat memberontak. Dia dilempar ke bumi pada waktu penciptaan. Berikutnya dia coba lagi ketika Yesus datang. Nah, dia dikalahkan di salib. Dan pada akhirnya nanti dia akan dilemparkan ke lautan api, neraka pada akhir zaman, pada penghakiman akhir. Jadi saudara sekalian, kenapa penghuni sorga, orang percaya di sorga, kita semua, satu saat akan merayakan memuji Tuhan, merayakan kemenangan? Karena kita sedang merayakan triple kekalahan iblis. Dia coba dari awal sampai akhir, dia makin parah, makin parah. Saudara, waktu di dalam penciptaan dia melawan Tuhan, dia dilempar ke bumi, masih bebas. Tapi kemudian ketika Yesus datang, dia diikat, disalib, dikalahkan. Terakhir dikunci di neraka selamanya. Jadi semakin dia melawan, semakin dia terkunci ya, dan semakin dia itu kalah dan hancur pada akhirnya. Itu sebabnya kita orang percaya bersyukur karena kemenangan di dalam Tuhan. Nah, kita melihat juga yang disebut dikalahkan di sini karena telah dilemparkan ke bawah ayat 10 ya.
pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nama lain dari iblis bukan cuma lawan, tapi pendakwa, saudara sekalian ya. Kemenangan iblis itu ada di awal, tapi bersifat sementara dan semu. Sedangkan kemenangan Kristus dan kita orang percaya ada di akhir. Ya Kristus sih sudah menang ya, tapi kemenangan kita orang percaya di akhir permanen dan final. Saudara perhatikan ya, iblis itu sempat disebut menang. Seolah-olah ketika orang percaya dibunuh ya, seolah-olah. Tapi kan temporer. Kita tahu ya. Nah, ada dua area kemenangan orang percaya. Yang pertama kemenangan dalam seluruh ciptaan. Kita tahu ketika iblis memberontak, Lucifer memberontak, itu dibuang kan ya, menjadi iblis dia. Dibuang oleh Tuhan ke bumi. Nah, itu kemenangan dalam seluruh ciptaan. Ya, kemudian kemenangan kedua adalah kemenangan dalam pengadilan Allah. Saudara tahu iblis terus menuduh kita sampai hari ini ya. Kamu ini orang Kristen yang munafik. Kamu kan banyak dosanya toh. Sebetulnya Yesus mati gak bagi kamu, apa yakin bahwa Yesus mati bagi kamu? Kamu lihat dirimu ya sangat tidak layak. Saudara, dakwaan dan dusta itu diberikan ya, maksudnya dilemparkan, dilontarkan kepada orang percaya. Tapi ingat, Tuhan sudah memvonis kita benar karena iman kepada Kristus. Pengadilan Tuhan sudah memutuskan, kamu tidak bersalah karena imanmu kepada Yesus. Kebenaran Kristus diperhitungkan pada kamu. Jadi sebenarnya dakwaan itu sudah gugur, tetapi kita masih hidup dalam dunia dan iblis terus mendakwa apalagi setiap kita berdosa. Selalu ada pikiran-pikiran Tuhan gak akan mengampuni kamu, Tuhan tuh gak sungguh-sungguh mengasihi kamu, itu semua cuma pikiranmu saja. Tapi satu saat saudara sekalian dusta ini akan berhenti, dakwaan ini akan berhenti. Karena Tuhan akan mengalahkan di pengadilan akhir, semua dakwaan iblis dipatahkan. Anakku ini, dia sudah ditebus, dia sudah dibenarkan. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu pegang senjata yang mengalahkan iblis. Yaitu apa? Darah anak domba. Ingat, Yesus sudah mati bagi kita. Kita mengalahkan si jahat bukan dengan kekerasan. Ya, mereka mengalahkan di ayat 11 oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perhatikan, dua ini ya. Kita mengalahkan iblis, tipu muslihatnya, dakwaannya itu dengan darah anak domba. Seberapa jeleknya aku pun, Yesus sudah mati dan mengampuni dosaku. Dia mencurahkan darahnya. Kita mengalahkan dia dengan darah anak domba. Yang kedua dengan perkataan kesaksian mereka. Artinya kita tetap hidup sebagai saksi Injil, memberitakan Injil, dan hidup di dalam kebenaran. Itu senjata kita, saudara sekalian. Ya. Jadi iblis dikalahkan bukan dengan kekerasan. Karena senjata dia dusta, kita kalahkan dengan kebenaran dan hidup yang benar. Ya, inilah senjata orang percaya. Maka ini sukacita di sorga, saudara sekalian. Maka yang kita pelajari sikap orang percaya itu seharusnya apa ya? Saudara, kita rela memikul salib dan menyangkal diri. Karena dikatakan orang percaya itu mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian oleh karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Ya. Kita rela memikul salib ikut Yesus, tidak mengasihi nyawa kita. Kalau diperlukan untuk berkorban, kita rela, begitu kan? Mempertahankan kesaksian iman dan hidup. Dan kita tetap waspada kepada pencobaan iblis karena ingat dia seorang musuh yang marah, saudara sekalian ya. Dia dalam posisi kalah dan dia posisi marah. Ya, dan iblis marah karena kehilangan posisi di sorga. Ya, dan iblis marah karena waktunya singkat. Dikatakan dalam ayat 12. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ya, he's an angry enemy, saudara sekalian. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi kita menghadapi musuh yang memang tidak sebanding dengan Tuhan, tidak sebanding bahkan dengan Mikael, tetapi dia angry loh saudara sekalian ya. Jadi kita tidak bisa meremehkan, kita harus waspada. Kita tetap tekun karena waktunya singkat. Ya waktu buat iblis singkat, waktu buat kita juga singkat begitu ya. Kita tidak usah lama-lama menunggu, kita tetap tekun dan setia. Tapi pertanyaannya saudara sekalian, kenapa ya iblis itu tetap membenci pengikutnya ya? Sebetulnya kan dia punya pengikut begitu kan, orang-orang yang menyembah dia, orang-orang yang percaya kepada dustanya. Tapi kenapa dia penuh kebencian begitu kan? Ya karena memang meskipun itu pengikut iblis, mereka tetap gambar rupa Allah kan. Tetap saja dia melihat dan teringat akan Allah yang dia benci itu loh. Jadi saudara sekalian, pengikut iblis pun disiksa oleh iblis ya. Dan itu sebabnya iblis membenci Tuhan, dia melampiaskan kemarahannya dengan menyiksa gambar dan rupanya sekalipun mereka itu pengikutnya.
Jadi saudara bayangkan ya, iblis itu pendakwa dan lawan. Dia betul-betul benci Tuhan, termasuk manusia-manusia yang mengikut dia, itu kan gambar rupanya Tuhan. Dia juga benci dan menyiksa. Aneh saudara sekalian ya. Inilah irasionalitasnya iblis ya. Dia hanya dikendalikan oleh kemarahan. Karena itu iblis berbahaya tetapi tidak pintar. Karena dia dikendalikan emosi. Dia mengejar waktu singkat yang sebenarnya tidak bisa. Dia taunya melawan tanpa peduli kebenaran. Nah, itu sebabnya kita perlu waspada tapi jangan takut saudara sekalian ya. Kita jangan menjadi pesimis dan jangan merasa, wah benar juga dakwaannya. Sama sekali tidak. Cukup dengan kebenaran Tuhan, dengan darah Kristus, senjatanya itu patah. Karena senjata dia cuma satu, tipu daya. Selalu ngomong terbalik dari apa yang Tuhan omong ya. Dan sebetulnya tidak sulit buat kita anak-anak Tuhan. Kalau iblis ngomong, wah ini bagus, kita tahu itu nggak bagus. Kalau iblis ngomong, wah itu nggak bagus ke gereja, itu berarti bagus. Sebetulnya tidak sulit buat kita selama kita berdiri di atas firman-Nya untuk melihat dan menilai mana yang benar, mana yang tidak. Nah, saudara sekalian muncul tanda berikutnya, yaitu bukan cuma perang di sorga, tetapi perang di bumi, saudara sekalian. Iblis kalah dari Kristus di sorga. Maka sekarang tadi kita ada bicara ya, dia melampiaskan kemarahannya kepada bumi. Kepada siapa? Gereja, perempuan. Jadi kita mau lihat di sini ya, iblis berperang dari kemarahan dan frustrasi karena dia maunya di sorga. Tetapi dilemparkan ke bumi. Bumi jadi penjaranya. Kita seringkali berpikir penguasa bumi ini iblis, Pak. Dia tuh banyak kejahatan. Iya, tapi ini penjaranya dia, saudara sekalian. Sebetulnya dia maunya di sorga. Ya. Nah, Tuhan memberikan sayap kepada gereja untuk terbang ya ke padang gurun. Sekali lagi, padang gurun adalah tempat perlindungan dari iblis untuk sementara. Ya, Tuhan pelihara gereja di padang gurun seperti Tuhan berikan makan minum pada Israel di padang gurun. Gereja akan tetap ada dan survive di tengah kemarahan iblis dan dunia. Itu sebabnya kita tetap mau setia melayani Tuhan, tetap setia beribadah, tetap setia bersaksi. Karena gereja tetap akan survive. Itu janji Tuhan. Seberapa beratnya pun tantangan zaman, seberapa besarnya pun tipuan iblis, seberapa hebatnya penganiayaan, kita tidak akan kalah. Karena senjatanya ujung-ujungnya cuma dusta. Dan senjata kita jauh lebih kuat, yaitu darah anak domba dan perkataan kesaksian, Injil. Saudara sekalian, dikatakan ular itu, ayat yang ke-15, menarik sekali dikatakan, ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Apa ini air, saudara sekalian? Perhatikan, tujuannya kan menghanyutkan. Ya, apa kalau begitu? Ini adalah penyesatan dan dusta yang masif supaya gereja hanyut terbawa arus dunia. Saudara perhatikan, iblis menggunakan tren dunia untuk menarik orang percaya ikut terbawa arus. Karena sekali lagi tidak bisa bertahan melawan kebenaran. Tapi bisa menyentuh perasaan, oh ini enak loh, ini lagi tren. Kenapa kamu tidak ikut tren begitu ya? Tetapi saudara sekalian, sekalipun itu berbahaya sekali, tapi Tuhan intervensi. Ayat 16, bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi ada intervensi Tuhan. Tren itu mati. Godaan itu habis. Tidak bisa menghanyutkan gereja Tuhan. Wah, ini luar biasa kalau kita lihat perlindungan Tuhan kepada anak-anaknya, saudara sekalian ya. Dan ini membuat apa? Membuat ular menjadi lebih marah dan terus menyerang umat Tuhan ya. Tetapi saudara sekalian, umat Tuhan tetap taat memegang hukum Tuhan. Dan kita melihat memang semakin kita mau taat, semakin kita bisa mengalami kesulitan. Jadi iblis hanya bisa terus memerangi, tapi tidak pernah bisa menang, bahkan makin kalah. Sehingga satu hal yang kita ingat dan pelajari, saudara sekalian, sebagai orang Kristen kita harus sadar, kita ini ada dalam peperangan rohani. Lawan kita ini marah, jadi nggak akan dia berhenti bekerja, ya. Dan kita tidak bisa netral dan menjadi pengamat. Kita nggak bisa menjadi Swiss di dalam Perang Dunia II. Swiss kan netral, saudara sekalian ya. Oh tidak bisa. Anak Tuhan tidak bisa netral dan jadi penonton. Anak Tuhan diserang oleh iblis dan harus membela diri dengan senjata darah anak domba dan perkataan Injil. Harus waspada, saudara sekalian. Kita harus jelas kita berdiri di posisi mana, yaitu di posisi Injil. Jadi kita melihat ada muncul iblis, ya, naga itu. Nah, masuk tanda berikutnya, pasal 13, sekarang kita diperkenalkan dengan figur baru, yaitu seekor binatang dari dalam laut, saudara sekalian ya. Kalau kita baca
pasal 12 ayat yang terakhir, ayat 18 ya, yang dimasukkan pada pasal 13. Dan ia, si naga, tinggal berdiri di dekat pantai laut. Untuk apa si naga ada di pantai? Dia sedang memanggil sekutunya. Karena dia kalah, saudara sekalian ya. Jadi perhatikan, semakin dia kalah, semakin dia panggil pasukan. Pada satu sisi kita melihat, waduh, lawan kita tambah banyak. Tapi itu menunjukkan iblis sudah kalah. Dia tidak mau menyerah, saudara sekalian ya. Dia melanjutkan peperangan di bumi sekalipun tidak mungkin dia menang. Siapa sekutunya? Disebutkan ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Siapa ini? Kita perhatikan dulu cirinya. Ular naga dan binatang laut, yaitu juniornya, sama-sama 10 tanduk dan 7 kepala. Kenapa seperti ini, saudara sekalian? Iblis sejauh ini berusaha memalsukan Tritunggal dengan membentuk Tritunggal jahat ya. Nanti kita akan lihat. Naga, binatang laut, binatang darat. 3 in 1. Perhatikan ini. Kenapa 3? Dia sengaja mau membuat Tuhan marah, memalsukan Tuhan, mengejek Tuhan. Tujuannya itu. Kan bisa 4, bisa 5. Kenapa 3? Karena memang tujuan dia adalah membuat Tuhan marah, saudara sekalian. Tetapi Tuhan tidak akan kalah dan tidak terpancing. Binatang dari dalam laut ini siapa? Antikristus. A besar. Seorang tokoh. Ini dilambangkan dengan istilah binatang dari dalam laut. Dialah alat utama iblis, Lucifer. Langsung disebutnya antikristus. Dia kenapa disebut antikristus? Karena dia berusaha meniru dan bertindak seperti Tuhan di akhir zaman. Istilah anti bukan cuma berarti melawan, tetapi meniru dan memalsukan. Nah, itu antikristus. Antikristus bukan sekedar orang yang lawan Kristus, tetapi dia seorang yang meniru dan memalsukan Kristus, padahal betul-betul dia melawan. Saudara sekalian ya. Nah, itu tipu dayanya luar biasa. Dan dikatakan di atas kepalanya ada nama-nama hujat. Artinya apa hujat itu? Hujat itu artinya melawan Tuhan. Jadi Tuhan itu kudus, dia berdosa ya. Kemudian Tuhan itu berdaulat, dia apa? Jadi dia membalikkan semua sifat Tuhan. Ya, dia adalah antitesisnya Tuhan, saudara sekalian. Nama-nama hujat, ya. Dan dia mau menggantikan tempat Tuhan dan menuntut disembah sebagai Tuhan. Jadi seperti sekutu seniornya, ya, si naga sama juga ini antikristus. Saudara, contohnya ini adalah kekaisaran Romawi. Di mana Kaisar Nero misalnya atau kaisar setelah dia mendirikan patung minta disembah. Kalau tidak sembah patung kaisar, dibunuh. Nah, orang Kristen kan banyak mati di sana. Memang ini wujud antikristus. Suka disembah, minta dibikinin patung, saudara sekalian ya. Tetapi sebetulnya antikristus yang akan datang, A besar, itu akan lebih hebat lagi daripada A kecil. Itu antikristus A kecil ya. Nero, kaisar-kaisar Romawi yang menganiaya Kristen. Itu ditulis dalam waktu Wahyu ditulis, itulah mereka. Tetapi itu kecil. Di dalam Wahyu dikatakan suatu saat akan muncul A besar. Binatang dari dalam laut. Apakah dia sudah muncul sekarang? Kita tidak tahu. Kita tetap harus waspada. Betul saudara sekalian? Dan dikatakan apa ciri-cirinya? Dia itu kejam dan jahat ya. Bentuknya itu disebut seperti beruang, macan tutul, dan singa. Ini kan berarti kan binatang buas. Jadi memang dia itu suka kekerasan, suka membunuh, menghancurkan ya, dan kejam. Dan dia punya kuasa bukan hanya kuasa agama loh ya, tapi kuasa politik. Saudara perhatikan. Naga memberikan takhta dan kekuasaan besar kepadanya. Kalau kita baca ayat yang kedua ya. Jadi ayat yang ketiga. Maka ayat 2b, sorry. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Naga kan makhluk rohani ya, yaitu Lucifer. Betul saudara sekalian, iblis ya kan, rohani berarti kan dia bidang ibadah, bidang penyembahan. Tapi dikatakan diberikan kekuatannya besar dan takhta. Berarti dia bidang politik juga. Antikristus itu menyatukan agama dan politik di dalam dirinya dengan sangat powerful. Ya, ini super power ruler, saudara sekalian, penguasa super power nih ya. Dia melakukan begitu banyak mujizat untuk menipu banyak orang. Lalu dikatakan dia luka lalu sembuh. Sekali lagi apa? Mau meniru salib Yesus ya. Yesus kan menderita, mati dan bangkit ya. Tapi dia nggak mati, dia cuma luka. Tapi dia mau meniru. Saudara sekalian, ini antikristus, dia mau meniru. Maka dia mau mengadakan kebangkitan palsu. Oh, seperti Yesus tuh ya, mati dan bangkit. Saya juga luka dan sembuh kan, sama kan? Nah, itu loh. Ya, jadi kita perlu waspada.
Dan bangsa-bangsa dikatakan mengikut dia, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu, ayat 3. Jadi bangsa-bangsa menyembah antikristus sebagai Tuhan, saudara sekalian, ya. Jadi dia ini dituhankan oleh para pengikutnya sampai pengikutnya membuat pujian di ayat 4. Siapakah sama seperti binatang ini dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Saudara, itu kan seperti Mazmur. Di dalam Mazmur kan ada tulisan, siapakah sama seperti Tuhan? Siapa yang bisa berperang lawan Tuhan? Mereka bikin pujian iblis. Siapa seperti binatang? Jadi kalau ada satu figur politik dan religius yang sangat powerful, sampai orang bikin pujian untuk memuji dia, itulah antikristus. Saudara sekalian ya, jadi dunia akan sangat diseret kepada penyembahan ini, dan anak-anak Tuhan tetap Apa? bertahan. Tidak akan Slimbagnya kan. takut, saudara Jadi sekalian. yang itu susun 2, kasih slimbagnya di atas, tidur di situ. Dan Sambil kita lihat di sini, ada satu pertanyaan, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jawabannya jelas ya, Mikael dan malaikat-malaikatnya. Itu sudah dijawab ya. Maka saudara sekalian, dia dia marah juga begitu ya. Nggak bisa seperti Tuhan. Kalau Tuhan kan, siapakah seperti Tuhan? Tidak ada. Siapa yang bisa berperang melawan dia? Tidak ada juga ya. Tapi kalau iblis kan ada, Mikael. Ya nggak perlu bahkan Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka kerjanya dia hanyalah hujat dan kesombongan ya, selama 42 bulan ya. Kalau kita lihat antikristus ini mengajarkan ajaran sesat dan menghujat Tuhan tanpa sungkan. Dulu orang kalau ngomong kata-kata yang kasar tentang Tuhan agak sungkan, saudara sekalian ya. Sekarang anak muda pun tidak sungkan loh menghujat Tuhan. Betul, saudara sekalian ya? Kata-kata itu sangat lancar menghujat. Nah, itu adalah suatu suasana kondusif munculnya si antikristus di mana orang dengan gampang terima. Senang menyombongkan diri ya. Sekarang kalau orang sombongkan, pamerin di Instagram, dia punya apa, dia banggakan diri. Itu kan culture-nya seperti itu. Inilah budaya di mana orang nggak ada rasa malu lagi. Dan itulah sifat antikristus, saudara sekalian ya. Satu budaya di mana akan muncul nanti antikristus, di mana orang langsung merasa klik nih, ya cocok ini, ya membanggakan diri, kemudian juga nggak sungkan menghujat Tuhan begitu kan, nggak beragama lagi. Wah, dia sudah ini orang modern begitu kan. Tetapi saudara sekalian, waktu efektif mereka cuma dibatasi Tuhan 42 bulan. Dan sikap ini, sikap menghujat, menyombongkan malah di welcome sama dunia, saudara sekalian, ya. Dikatakan antikristus itu kerjanya menghujat Tuhan, namanya, dan kemahnya. Nah, kemah Tuhan itu siapa? Orang percaya. Orang percaya itu disebut penghuni surga. Meskipun sementara kita di bumi berkemah. Kita berkemah berarti kan sebenarnya rumah kita di sorga, saudara sekalian ya. Kita cuma camping di dunia ya, bertenda, berkemah begitu loh. Tetapi di sini juga kita melihat ketika di perjanjian lama disebut kemah Tuhan, itu artinya Tuhan menyertai kita. Nah, ini ya kita lihat ya, Tuhan menyertai kita, kita tidak sendirian, ya. Dan inilah yang menjadi penghiburan kita. Di tengah antikristus binatang laut ini mengamuk, saudara sekalian, Tuhan tetap menyertai kita, ya. Dia tidak meninggalkan kita. Dan jangan lupa bahwa antikristus dan naga, yaitu iblis, mengamuk bersama-sama, ya, kemudian menyesatkan dunia, itu semua atas seizin Tuhan. Antikristus diizinkan Tuhan untuk memerangi gereja dan mengalahkannya. Istilah mengalahkannya itu apa? Ayat yang ke-7 ya, dan dia diperkenankan untuk melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Apa yang mengalahkan? Ya membunuh. Sebenarnya nggak kalah ya. Kita tahu bahwa martir, orang yang mati karena imannya nggak kalah tapi menang. Cuman dari sudut pandang iblis, dari sudut pandang antikristus, mereka menang. Gereja kalah. Ya kan orang Kristen dibunuh, dianiaya, ya kan dipersulit begitu kan, dihambat, itu kalah berarti. Kekristenan seolah-olah dimundurkan. Oh, itu seizin Tuhan, ya. Sebetulnya tidak kalah, tapi itu seizin Tuhan, saudara sekalian. Antikristus diizinkan Tuhan berkuasa atas penduduk bumi, saudara sekalian ya. Siapa itu penduduk bumi? Penduduk bumi yang tidak percaya kepada Kristus. Dan mereka akan menyembah antikristus karena mereka bilang sama. Semua agama sama, semua kepercayaan sama, ini juga sama Kristus. Nah, itu dia. Begitu kita dengar orang ngomong sama, dan tidak lagi mengecek, kita tahu itu adalah suasana kondusif antikristus dan penipuannya bekerja dengan dahsyat. Saudara, nama mereka disebutkan tidak ada di dalam kitab kehidupan. Mereka tidak ada namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi memang bukan orang pilihan, bukan orang percaya. Ya. Dan anak domba ini dikatakan sudah disembelih ya. Kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih
sebelum dunia dijadikan, sejak dunia dijadikan. Artinya apa saudara sekalian? Kematian Kristus sudah ada dalam rencana Allah sejak kekekalan. Jadi kita tetap pegang salib ya. Kitab kehidupan dari anak domba ini hanya bisa diisi dengan nama-nama kalau anak domba disembelih. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus sudah mati, itu sebabnya kita bisa diselamatkan dan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Dan orang percaya dipanggil untuk tekun dan sabar menderita aniaya ya sampai akhir. Nah, ini saudara sekalian tugas dari kita ya. Tapi nggak berhenti di sini, muncul tanda berikutnya, binatang dari dalam bumi. Nah, satu makhluk lagi. Lengkap nih, Tritunggal evil ya. Tritunggal hujat, Tritunggal jahat palsu ini lengkap. Ketika munculnya binatang dari dalam bumi. Tadi kan dalam laut, antikristus. Sekarang binatang dalam bumi siapa? Nabi palsu, promotornya antikristus. Saudara perhatikan, antikristus seorang figur, tapi dia perlu asisten. Supaya asisten ini yang mempromosikan antikristus. Asisten ini juga seorang figur yang bersifat religius, bidang agama, yaitu nabi palsu. Antikristus menggabungkan religius, agama, dan politik. Kalau nabi palsu fokus bidang agama untuk menipu orang. Ya, dia meniru Kristus, dia punya 2 tanduk seperti anak domba. Ini meniru, ini betul-betul penipuan agama, saudara sekalian, penipuan rohani. Dia berbicara dusta seperti induknya, yaitu si naga, dan dia mengajak penduduk bumi, dia promosikan penyembahan antikristus. Lihat nih binatang laut, hebat kan? Ayo ikut saya menyembah. Nah, itulah nabi palsu. Dan dia bisa menggunakan tanda-tanda mujizat religius ya, secara agama untuk menyesatkan dan meyakinkan orang. Saudara sekalian ya. Jadi mujizat yang heboh begitu kan ya, di akhir zaman itu merupakan senjata iblis, senjata antikristus, dan khususnya senjata nabi palsu untuk menyesatkan banyak orang ya. Sampai dikatakan dia mempromosikan penyembahan antikristus sampai penduduk bumi rela mendirikan patung untuk antikristus. Saudara sekalian, antikristus kan meniru Kristus, tadi kita sudah bahas ya. Dia luka lalu sembuh begitu kan, seperti Kristus menderita, mati, dan bangkit. Nabi palsu diberi Tuhan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung. Jadi patungnya bisa ngomong saudara sekalian ya. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi bayangin patung itu bisa berbicara dan bertindak. Wah, ini apa nggak kurang mujizat saudara sekalian ya? Nggak ada patung bisa bicara dan bertindak. Tapi khusus nanti ketika antikristus muncul, begitu kan ya? Ketika nabi palsu figur ini muncul, dia akan mendorong mempromosikan penyembahan antikristus sampai orang rela bayar persembahan buat dirikan patung, patungnya bisa ngomong. Nah, bisa bertindak saudara sekalian ya. Wah, orang mengatakan ini dia yang kita ikuti. Ini baru namanya nih, teknologi tercanggih nih. Wah, di situ saudara sekalian ya. Di situ kita berwaspada. Dan bahkan dikatakan akan menjadi kekerasan yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh, saudara sekalian. Ini kondisi yang kita sebut agama tunggal di dunia, one world religion and one world government. Ya, semua harus ikut. Kalau menolak akan dibunuh. Jadi satu situasi di mana dunia hanya ada satu upacara, menyembah patung. Hanya ada satu pemerintah, yaitu antikristus. Inilah kondisi dunia. Tapi anak-anak Tuhan tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan untuk mencengkram pengikut-pengikut iblis ini lebih kuat, saudara sekalian, maka sekarang mereka berbicara mengenai tanda. Tanda di dahi dan tanda di tangan. Tanda di dahi dan tangan adalah tanda kepemilikan, ya, itu ayat 16. Ini adalah pilihan final. Orang diberikan tanda karena dia rela. Iyalah, saya ambil tanda di dahi dan tanda di tangan kanan, ya. Saudara sekalian, ini pilihan final. Sudah ini nggak ada pertobatan lagi. This is final choice. Ketika orang mengenakan tanda di dahi dan di tangan kanannya, itu one time, tidak bisa kembali. Karena tanda di dahi dan tangan ini memang syarat untuk aktivitas ekonomi, dikatakan dalam ayat 17, tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara tidak bisa jual beli tanpa tanda itu. Wah, ini ya, tidak bisa jual beli tanpa tanda itu. Sehingga apa yang terjadi pada orang percaya?
yang tidak mau pakai tanda itu. Orang percaya akan dilanda kemiskinan, kelaparan, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan kehilangan status sosial. Karena kita nggak bisa beli apapun, kita nggak bisa jual apapun, kita nggak bisa mencari nafkah, kita tidak bisa apa-apa. Saudara, waktu kita bahas mengenai gereja di Pergamum ya dan seperti itu ya, salah satu gereja, itu kita tahu ada asosiasi dagang ya, kita pernah sebutkan ya. Saudara kalau ingat, ada asosiasi dagang yang memang kerjanya adalah, berkumpul di kuil berhala ya. Kalau tidak join asosiasi dagang, nggak bisa dagang. Ya kalau nggak bisa dagang berarti nggak bisa cari nafkah buat keluarga. Kalau tidak join asosiasi dagang, berarti kita nggak bisa mencari nafkah. Kalau join asosiasi dagang, itu harus menyembah dewanya. Karena setiap asosiasi dagang ada dewa asosiasinya. Itu satu gambaran di mana orang Kristen itu susah hidupnya kalau demikian. Tetapi saudara sekalian, di padang gurun, Tuhan kasih air, Tuhan kasih daging, Tuhan kasih mana. Kita nggak akan mati kelaparan. Maksudnya begini, semuanya seizin Tuhan ya. Kalau Tuhan mau kita tetap hidup dan bersaksi, tidak ada situasi apapun yang bisa menyetop kita. Ya. Tetapi ketahuilah, saudara sekalian ya, ketika antikristus muncul, iblis marah, dia akan menggunakan binatang laut, binatang darat ya, untuk menyatakan kemarahannya. Jadi orang-orang percaya ini akan ditargetkan, dikejar untuk dibunuh. Dan tentu ayat yang paling banyak menjadi pertanyaan adalah ayat 18, ayat terakhir. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia dan bilangan itu ialah 666. Saudara sekalian, siapa 666? Di dalam zaman Yohanes menulis, kemungkinan besar itu adalah Nero. Karena namanya, saudara sekalian, perhatikan namanya. Ingat, di dalam bahasa Ibrani, nama itu, huruf itu mengandung angka ya. Nero Kaisar, KSR, QSR. Itu semua ditambahkan. Nero the Caesar, Nero Caesar ya. Jadi N itu 50, kemudian R itu 200, kemudian Vav itu 6, saudara sekalian, Vav itu biasa nggak dilafalkan ya. Dan kemudian N akhir 50, saudara sekalian, Niron sebetulnya ya dalam bahasa Ibrani ya, Niron. N Kaisar ya, Q, S, R. Q itu 100, S ini 60, ini ada 2 S di Ibrani tapi ini S yang pertama. Dan R 200, sama kan 200 ya. Nero ya, 200. Ditotalkan itu 666, saudara sekalian. Ya. Jadi ini kita lihat bilangan itu adalah bilangan biasa, bilangan seorang manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saudara sekalian, sehebat-hebatnya iblis, itu cuman ciptaan. Dia tidak bisa apa-apa, ya. Tetap pegang kebenaran Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita masuk ke bagian berikutnya, nama Yesus kita totalin 888, ya. Yesus itu dalam bahasa Yunani mulai dengan huruf I 10 ya, E 8, E sigma 200, O omikron 70, kemudian upsilon 400, kemudian sigma 200. Jadi saudara sekalian, perhatikan ya, ini S, maaf ya, sigma bukan E sebetulnya. Perlu diganti sedikit untuk ya. Jadi ini kan Yesus kan Y I E S O U S ya, Yesus. Saudara sekalian, itu ditotalkan adalah 888. Artinya apa saudara? Kenapa mesti diulang 3 kali? 666, 888. Sekali lagi, ini menandakan Tritunggal. Tritunggal asli dengan Tritunggal palsu, saudara sekalian ya. Sebab itu pengulangannya 3 kali, selain memang konsepnya komplit artinya. Di sini kita melihat iblis, antikristus plus nabi palsu bukan tandingannya Yesus. Karena paling top mereka 666. Kita dengan iman kepada Yesus, kita tahu Yesus 888. Dan 666 mau diulangi 1000 kali tetap 666, nggak pernah bisa menang atas 888. Nah, ini adalah penghiburan ya. Ini adalah kekuatan saudara sekalian ya bagi orang percaya. Jadi kita tetap tekun di tengah penderitaan, tidak boleh jual beli, kita tidak akan kenakan tanda di dahi dan di tangan kanan.
Karena ingat, itu pilihan final. Once you put that on, no turning back. Nggak bisa kembali. That's the final one, saudara sekalian. Ketekunan orang-orang kudus sangat penting dikatakan, ya. Sangat penting dikatakan. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus dan yang bijaksana menghitung bilangan binatang itu. Pasti kalah iblis, ya. Nah, saudara sekalian, apa yang kita bisa simpulkan ya sebagai pelajaran penting dari 2 pasal pada pagi hari ini yang sudah kita bahas panjang lebar. Pesannya dari firman Tuhan adalah tetap tekun dan setia di tengah penderitaan dan penganiayaan. Ingat, Tuhan itu berdaulat. Segala situasi, segala penganiayaan, segala serangan iblis itu di bawah kontrol dan izinnya Tuhan. Saudara sekalian, ya. Iblis diizinkan, maka dia bisa berbuat. Tetapi ingat, hanya 3,5 tahun, 1260 hari, 42 bulan. Ya. Artinya dibatasi oleh Tuhan. Dan tidak ada pencobaan apapun melampaui kekuatan manusia. Pencobaan itu umum untuk semua manusia dan Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang melek rohani. Supaya tidak tertipu. Karena ingat, senjata iblis, antikristus plus nabi palsu adalah dusta. Nggak ada yang lain, saudara sekalian ya. Nggak ada yang lain. Itu senjatanya. Itu senjata mereka paling utama. Nah, jadilah orang melek rohani. Jangan kompromi. Jangan ikut-ikutan. Jangan terbawa tren. Kita tetap berdiri teguh ya. Yang penting di sini adalah hikmat orang-orang kudus. Hikmat itu artinya melek rohani. Ya, bisa membedakan ini palsu, ini asli, ini Tritunggal palsu, ini Tritunggal asli, ini iblis, ini Tuhan, bisa membedakan ya. Yang ketiga, pegang pengharapan. Saudara ingat, peperangan sudah dimenangkan Yesus di Kalvari. Iblis sudah 2 kali kalah, tinggal tunggu yang ketiga. Artinya apa? Ya kita tahu hasil akhirnya nggak akan berubah. Kita menantikan penyingkapan kemenangan total di akhir, di mana iblis betul-betul dilempar dikunci selamanya di neraka. Lautan api yang menyala-nyala. Yang keempat, tolak berhala. Ingat, iblis itu sukanya disembah, saudara sekalian ya. Hobinya Lucifer itu yang membuat dia jadi dari malaikat baik jadi iblis, itu adalah mau disembah. Artinya dia akan mempromosikan penyembahan diri, penyembahan berhala dalam berbagai bentuknya. Dan nanti begitu nabi palsu muncul, binatang dari dalam bumi muncul, kerjanya adalah bikin patung. Bikin patung untuk disembah dan patung itu diberikan nyawa sehingga bisa bicara bertindak supaya penduduk bumi menyembah. Tolak berhala ya. Jangan terpengaruh dan terseret tren populer yang mengilahkan orang-orang tertentu. Saudara, ada orang berkata begini, nggak mungkin Pak. Mana mungkin kita menyembah orang, saudara. Kalau ada artis dari Korea datang, orang rela berdesek-desekan sampai ada yang bisa meninggal dan pingsan loh. Itu baru artis, jangan bilang tidak bisa. Manusia ini makhluk yang menyembah. Kalau dia suka sesuatu, suka seseorang, dia bisa jatuh dalam penyembahan. Nah, kita harus melawan berhala. Demi artis-artis terkenal, ada orang rela berdesak-desakan seperti sudah setengah menyembah. Mereka tahu resikonya. Mereka bisa kehabisan napas, mereka bisa pingsan, mereka bisa kecopetan, toh tetap dilakukan. Begitu kuatnya daya tarik selebriti. Apalagi bicara spiritual, antikristus, kita nggak bisa meremehkan loh ini. Kita harus lawan berhala, kita harus tolak berhala, kita harus jelas. Dan tentunya kita sebagai sesama anak Tuhan harus saling menguatkan. Karena dikatakan gereja tidak sendiri. Ya, Tuhan menjaga gereja dan gereja itu bukan satu orang. Tetapi orang-orang Kristen, kumpulan anak-anak Tuhan, persekutuan orang percaya. Jangan sampai ada orang Kristen merasa tersendiri di dalam peperangan rohani ini. Karena memang Tuhan menyatukan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling menguatkan supaya kita bersama-sama bertekun sampai akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan. Baik, saya kembalikan kepada Pak Ya. Wet ya.